Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Saya akan melanjutkan untuk materi computer vision, tapi kita sekilas hal-hal yang perlu kita ketahui dulu yang terkait dengan vision itu sendiri dan computer visionnya ya. Kita mulai sebelum ke computer vision kita lihat dulu sistem visi dari manusia. Kalau kita lihat di sini ya, Anda bisa lihat bahwa sistem sensorik atau sistem yang ada di dalam tubuh manusia ini sangat kompleks sekali, sempurna sekali. Sangat sempurna, masih belum bisa ditandingi oleh komputer manapun. Jadi untuk persepsi manusia itu diawali dari adanya sebuah objek dan ada cahaya di sekitarnya. Ini ada cahaya di sini. Nah, kalau nggak ada cahaya, objek nggak akan nampak. Jadi ketika ada cahaya, objek ada, maka objek itu akan memantulkan cahaya sesuai dengan bentuknya, kemudian diterima oleh mata, dari mata diproses, kemudian masuk hasil prosesnya itu akan dikirimkan melalui syaraf optik ya, sampai ke LGN, lateral geniculate nucleus. Kemudian dari sana, dari lateral geniculate nucleus baru masuk ke visual cortex. Dan di sanalah proses untuk pengenalan objek di sana. Informasi yang lebih lagi Anda bisa akses ke ini https Brain HQ. Silakan ke sana. Ada penjelasan yang cukup mendetil dengan bahasa yang orang biasa ya, bahasanya tidak terlalu ilmiah, cukup mudah untuk dipahami tentang persepsi manusia, bagaimana manusia berpikir. Nah, kalau tadi kan gambaran umumnya ya, kalau kita lihat alur persepsi manusia, objek cahaya tadi ya, objek dan cahaya maka diterima oleh retina, kemudian dari retina dimasukkan ke sel fotoreseptor. Di sini nanti sel fotoreseptor ini akan mengolah sedemikian rupa agar cahaya yang diterima oleh sel ini diubah menjadi sinyal elektrokimia. Nah, sinyal elektrokimia inilah nanti yang akan ditransferkan ke syaraf optik dalam bentuk batang dan kerucut. Nah, batang ini, sel batang itu yang peka terhadap kalau kita melihat sesuatu yang agak kurang pencahayaan ya. Sel batang yang akan berperan. Nah, sedangkan untuk yang sel kerucut itu lebih peka terhadap warna. Ketika kita membaca misalnya, maka dia akan berperan lebih banyak sel kerucut ini. Kemudian jutaan warna yang diterima oleh mata ini juga akan dikelola oleh si sel kerucut ini. Ya, jadi setelah syaraf optik ini menerima data-data sinyal elektrokimia tersebut, maka dia akan masuk ke jaringan syaraf ini, jaringan syaraf di otak. Kemudian dari sana jaringan syaraf ini terdiri atas beberapa layer, beberapa lapisan ya. Nanti di sana diproseslah kontras ini, perbedaan kontras warna antara gelap terangnya itu, antar objeknya ini kan kelihatan kalau ada perubahan antara gelap sama terang, bisa kita deteksi edge-nya, tepiannya bisa deteksi dengan mudah. Kemudian juga diproses warna-warna yang masuk juga diproses sana. Dari situ, dari gabungan dengan antara kontras dan warna yang bermacam-macam, maka persepsi visual baru bisa disimpulkan oleh otak kita. Nah, gitu. Jadi ini gambaran alur persepsi seperti ini adalah mungkin penjelasan yang sangat-sangat naif ya. Sangat naif, tapi Anda lihat prosesnya cukup panjang. Kalau mau ditelusuri lebih ilmiah lagi, maka di masing-masing tahapan ini sangat mendetil sekali. Mulai dari objek cahaya ini akan melibatkan ilmu fisika, retina dan seterusnya, ini adalah ilmu biologi ya. Sedangkan untuk visi komputer bagaimana? Ya. Bagaimana komputer melihat suatu objek? Ini misalnya ada gambar bunga. Ketika gambar bunga ini ditangkap oleh kamera, kemudian diterjemahkan menjadi suatu sinyal yang dipahami oleh komputer, maka gambar ini akan direpresentasikan menjadi sebuah array saja seperti ini.
Jadi gambar dari sini hasilnya untuk supaya komputer tuh paham tuh ya hanya angka, kumpulan angka, array. Tapi masalahnya bagaimana mengetahui kalau array ini, kumpulan angka ini adalah sebuah bunga, ya kan? Contohnya misalnya begini. Ilustrasi yang lain adalah bagaimana komputer tahu kalau keduanya ini mobil. Bagaimana tahu? Kalau kita manusia, iyalah kita bisa tahu karena kita memahami setiap waktu kita kan menerima stimulus gambar berupa mobil itu dari banyak sisi. Banyak sekali informasi yang masuk, baru kemudian kita pelajari bahwa itu adalah mobil. Apakah itu dari belakang, dari depan, dari atas, dari samping, kita bisa tahu. Tapi kalau komputer sulit sekali untuk mengetahui itu. Nah, caranya adalah ya sediakan dulu lah dataset yang berisi gambar komputer dari segala sudut, dari segala warna, dari segala ukuran, kontras dan brightness-nya yang bermacam-macam, dan semua jenis gambar mobil yang mungkin untuk disediakan untuk dipelajari oleh komputer itu. Ini mungkin sebagian kecil aja, ini masih belum banyak. Pipeline-nya untuk computer vision supaya bisa mendeteksi suatu objek itu ya seperti ini. Ada kumpulan gambar dari mobil ya yang mau kita training kan. Gambar mobilnya itu sebanyak mungkin kita dapatkan, tentunya dengan aturan-aturan tertentu, misalnya setiap gambar gambar mobilnya harus punya ukuran yang sama. Nah, itu salah satu syaratnya ya. Kalau gambarnya ukurannya nggak sama ya, nanti tidak konsisten. Harus ada konsistensi dulu. Setelah itu terpenuhi, baru nanti kita kumpulkan datasetnya, kemudian dimasukkan ke dalam proses untuk pemodelan. Ini yang berperan adalah nanti algoritma machine learning. Nah, kalau pengenalan objek berupa gambar, algoritma yang paling umum dipakai adalah JST atau jaringan saraf tiruan atau neural network, atau yang lebih canggih lagi adalah CNN, Convolutional Neural Network. Kalau untuk gambar bergerak, kita ada namanya algoritma RNN, Recurrent Neural Network. Ada juga YOLO, ini library, atau di Google Cloud. Google Cloud juga punya dia untuk yang object recognition ini. Nah, hasilnya dari training itu, si model ini training sedemikian rupa supaya dia mencapai performa prediksi yang cukup tinggi, baru bisa dia memprediksi objek-objek baru ya, objek-objek yang tidak ada di training dataset, baru bisa kita terapkan itu ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari nanti di dalam kelas computer vision ini. Harapannya kita bisa menghasilkan sesuatu di sana ya, sesuatu yang menarik untuk diterapkan atau bermanfaat untuk kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.